Meski banyak menghabiskan waktu di dalam hutan, rumah selalu menjadi tempat suku Wana untuk pulang dan bertemu keluarga. Hari ini saya diundang Apa Moras ke rumahnya menikmati hasil panen ubi yang telah kami dapat. Nah, jadi sekarang saya sudah di tempat tinggalnya Apa di pemukiman Tahu-Tahu Wana. Nah, sekarang sebelum kita memulai proses membuat olahan ubinya, kita harus bakar dulu nih batang rotan yang kita ambil kemarin. Karena kemarin kan durinya masih panjang-panjang tuh, masih tajam-tajam, jadi lumayan bahaya buat kita apa ya? Iya. Jadi kita harus bakar dulu nih duri-durinya supaya lebih tumpul. Betul, lebih tumpul. Nah. Duri batang rotan yang terlalu panjang akan menyulitkan saat dipakai memarut. Juga rentan patah dan tercampur dengan hasil parutan. Dengan dibakar, duri akan patah alami. Nah, ini dia yang kita pakai nanti, itu bagian duri-durinya. Kalau tadi itu lumayan agak lembek ya. Iya. Kalau sekarang setelah dibakar itu dia lebih keras, jadi nggak gampang patah. Nah, jadi ini tuh adalah alat parut tradisional. Kalau di sini sebutannya apa-apa? Kikir. Kikir. Oh, di sini namanya kikir ya. Nantinya akan kita pakai buat parut ubinya nanti. Sudah bisa kita parut ini? Sudah? Meski tiap rumah memiliki perapian sederhana, tak jarang kegiatan mengolah bahan masakan ala Tahu-Tahu Wana dilakukan di luar rumah. Nah, kalau tadi kita sudah bakar rotannya, sekarang lanjut dibantu sama Indo buat kupas ubinya ini. Nanti kita mau masak apa? Gata. Gata? Iya. Oh, nanti kita mau masak gata. Itu makanan khas Tahu-Tahu Wana ya? Iya. Oh, nanti kita lihat jadi apa dia. Gata adalah makanan pokok alternatif Tahu-Tahu Wana. Saat beras sulit didapat, gata menjadi pilihan utama sebagai pengganti nasi. Indo udah cepat sekali. Kelihatan kan yang sudah biasa kikir sama yang belum pernah. Tuh kalau Indo udah cepat banget tuh jadinya. Kuatnya duri dari batang rotan mampu memarut umbi-ubi yang keras sekalipun. Hasil parutan ubi inilah yang diperlukan untuk membuat gata. Rotan yang lebih besar nih kelihatannya lebih cepat. Boleh saya pinjam, Indo? Kira-kira saya lebih cepat nggak ya kalau pakai ini? Coba. Oh, betul! Duh! Kalau sudah jadi seperti ini diapakan nanti, Indo? Diremas. Diremas? Oh, setelah ini kalau sudah jadi itu langsung diremas. Oh, kita akan ambil ini ya airnya? Iya. Nah, ini kita peras-peras dulu karena kita nggak pakai ampasnya ini. Ampasnya nanti akan dibuang dan yang akan kita pakai itu saripatinya. Tapi setelah ini harus didiamkan dulu, Indo ya. Saripati ubi kayu akan mengendap setelah didiamkan selama 1-2 jam. Nah, ini dia saripatinya sudah jadi setelah diendapkan. Teksturnya mirip seperti adonan. Setelah ini akan kita buat menjadi gata. Sudah apa? Sudah. Saya bawa ke sana ya. Ini dia saripati. Endapan saripati ubi tidak perlu dimasak lagi. Cukup tuang dengan air panas mendidih sambil terus diaduk hingga gata matang dengan sendirinya. Nah, ini saripatinya tadi langsung dicampur sama air mendidih sama apa. Itu bisa kelihatan kan ini udah mau jadi apa ya? Iya. Dan kata apanya kalau buat orang yang jarang membuat gata ini bisa nggak jadi ya apa ya bisa. Adonannya? Iya. Tuh, ini karena apa udah terbiasa nih udah mau jadi. Cepat deh jadinya. Oke. Makan bersama menjadi simbol keakraban masyarakat suku Wana, sekaligus menjadi cara menunjukkan rasa kekeluargaan kepada tamu. Nah, ini dia, ini dia gatanya. Teksturnya tuh mirip seperti papeda, cuman kalau papeda itu terbuat dari sagu, kalau ini itu dari ubi kayu. Tuh, kata Indonya cara makannya ini dipotong-potong seperti ini ya? Iya, baik. Saya ambil terlalu besar ini. Ini ya.
Terlalu besar. Biasanya itu mereka makan sambil menggunakan daun ubi. Ini dia. Pakai cabai. Sedap. Ini menjadi pengalaman pertama saya menyantap gata di Tanah Wana. Namun teksturnya membuat saya kesulitan untuk menelannya. Langsung telan, jangan dikunyah. Langsung telan. Kuenya joli. Kalau sapanya nih jangan digigit ya? Iya. Langsung ditelan, tapi Iya. susah. Enggak susah. Terlalu besar. Gini ya. Wih. Kalau apanya makan ini tidak digigit, langsung ditelan. Tapi buat saya kayaknya harus digigit dulu ini. Besar sekali apa? Tidak bisa telan. Tambah lagi apa? Tinggal jauh di dalam hutan Sulawesi membuat suku Tahu-Tawana itu terbiasa bertahan hidup dengan sumber daya alam yang ada. Ada masanya ketika suku Tahu-Tawana itu susah mendapatkan lauk pauk, jadi gata ini adalah makanan pokok mereka. Makan begini saja udah enak, apalagi pakai daging atau ikan-ikanan. Warga suku Tahu-Tawana di sini biasanya akan mengumpulkan nilam dan damar mentah hingga banyak dan siap diambil oleh pengepul. Namun, sebagian ada pula yang membawanya ke pasar lebih cepat untuk dijual seadanya. Sambil membawa hasil kebun lainnya, mereka berharap mendapat variasi bahan pangan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini saya bersama masyarakat suku Tahu-Tawana, kita menuju ke pasar yang ada di desa Uemasi. Jadi pasar ini diadakannya hanya 2 minggu sekali, Bapak ya? Iya. Nah, kita akan ke sana nih. Di sana itu adalah tempat pertemuan antara dua suku tradisional, ada suku Bajo dan suku Tahu-Tawana. Desa Uemasi terletak di Kecamatan Bungku Utara, Morowali Utara. Desa ini menjadi lokasi strategis yang mempertemukan masyarakat dari hutan dan juga pesisir. Nah, ini yang bisa kita bedakan nih, mana masyarakat suku Bajo dan masyarakat suku Tahu-Tawana itu dari barang-barang yang mereka bawa. Kalau Tahu-Tawana itu mereka membawa hasil kebun mereka yang ada di atas sana, dan suku Bajo mereka membawa hasil tangkapannya mereka yang ada di laut. Uniknya, transaksi jual beli di pasar ini tak hanya memakai uang, tapi juga mempertahankan sistem tukar atau barter. Kalau pisang sebesar ini saya bisa dapat yang mana, Ibu? Kalau mau barter? Yang ini. Yang itu. 2 saja, tidak bisa lebih. Ya sudah deh. Saya barter dengan yang itu saja, Ibu ya. Barter jadi cara utama manusia melakukan perdagangan di zaman prasejarah. Mau barter, Ibu? Tua sih. 30. 30. Kalau di barter dengan ini boleh? Tahu manusia. Dapat berapa, Ibu? Dapat 2. Dapat 2? Iya. Wih. Lagi Akhirnya setelah tawar-menawar dapat 2, Ibu ya. Sungguh pengalaman yang luar biasa bagi saya bisa menyelami kehidupan masyarakat suku tertua yang ada di Sulawesi, yaitu suku Tahu-Tawana. Dari pilihan mereka hidup di pedalaman hutan, budaya, dan mempertahankan ekonomi mereka dari ribuan tahun lamanya.